Oke gas, kita lanjutkan fakta-fakta menarik soal Boboiboy Gentar yang perlu ketahui. Sekali lagi Nat ingatkan kepada kalian, buat para fans yang belum baca komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 15-17, Nat sarankan tutup video ini, yaitu karena video ini berisikan full spoiler. Jadi jika kalian tidak ingin merusak experience kalian saat menonton Boboiboy Galaxy Gentar nanti, Nat sarankan close video ini. Tetapi jika kalian tidak keberatan, ya mending gas aja lah. Dan tanpa menunggu intro yang kelamaan, mending langsung saja kita mulai Boboiboy Galaxy Gentar episode terbaru di bulan Desember dan fakta menarik Boboiboy Gentar part 2. Let's check this out. Yeay! Fakta menarik yang keenam adalah powernya ditentukan oleh lawannya. Seperti yang kalian tahu, jika Boboiboy Gentar itu sekarang sedang berkoar-koar di sosmed jika dia adalah fusion elemental terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy. Namun, ya kalian juga tahu sih, semua itu hanyalah bualan dari Boboiboy Gentar. Tetapi, siapa sangka apa yang dibilang Boboiboy Gentar itu tidak semuanya salah, yaitu karena Boboiboy Gentar itu memiliki pasif kemampuan untuk menyerap serangan energi, sehingga ketika Boboiboy berhadapan dengan pengguna serangan energi, justru Boboiboy Gentar akan diuntungkan. Itu karena kekuatannya akan terus terisi, bahkan cenderung Boboiboy akan jadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Tetapi berbeda lagi ceritanya jika Boboiboy Gentar itu bertarung dengan fighter yang menggunakan serangan fisik, yaitu karena Boboiboy pada dasarnya tidak bisa menyerap serangan fisik seperti pukulan atau tebasan, sehingga ketika Boboiboy Gentar itu berhadapan dengan fighter yang mengandalkan serangan fisik, ya udah, tamatlah riwayatnya. Fakta menarik yang ketujuh adalah daya tahan tinggi. Buat kalian yang belum paham sama sistematis kekuatan Boboiboy Gentar, jadi Boboiboy Gentar itu perlu menyerap serangan energi yang ditembakkan oleh musuhnya, yang nantinya serangan energi tersebut akan disimpan di dalam tubuh Boboiboy Gentar seperti baterai, dan nantinya itu bisa digunakan oleh Boboiboy Gentar kapan saja. Namun untuk sampai ke tahap itu, Boboiboy Gentar perlu bertarung mengandalkan fisiknya saja yang tidak terlalu kuat, bahkan cenderung lemah ketika belum diisi energi, sehingga tak jarang Boboiboy Gentar itu selalu terkena tampol, pukul, tembak oleh musuh-musuhnya. Namun untungnya Boboiboy Gentar ini seperti memiliki kemampuan tahan banting ketika diserang, seperti sebuah besi atau baja yang sangat keras dan sulit untuk dihancurkan. Ya walaupun terlihat mendapatkan damage seperti goresan, tetapi aslinya Boboiboy tidak pernah merasakan luka fatal akibat serangan kuat dari musuhnya. Dan ini tuh cukup aneh sih untuk tubuh manusia yang malah menjadi punya sifat seperti logam. Dengan begitu, mau sesering apapun Boboiboy Gentar diserang, Boboiboy akan terus bangkit dan bangkit lagi karena daya tahannya yang sangat tinggi. Fakta menarik yang kedelapan adalah stamina dan healing factor yang tinggi. Selain memiliki tubuh yang tahan banting seperti layaknya besi atau baja, Boboiboy Gentar juga memiliki kemampuan healing factor yang sangat tinggi dibandingkan fusion elemental yang lain. Ya bagaimana enggak, jika elemental fusion lain biasanya digunakan dalam jangka waktu yang tertentu, bahkan terbilang pendek. Boboiboy Supra aja waktu itu, dia itu cuma bisa muncul beberapa menit doang. Dan setelahnya, Boboiboy itu jadi langsung kehabisan energi secara besar-besaran. Tetapi berbeda dengan Boboiboy Gentar yang irit banget staminanya. Kemunculannya aja sangatlah lama, bahkan mungkin bisa dibilang berjam-jam, dibandingkan dengan fusion elemental yang lain yang cuma bisa digunakan hanya beberapa menit. Dan walaupun sering terkena damage, tetapi dengan healing factor yang dimilikinya, Boboiboy Gentar itu selalu bisa pulih dengan sangat cepat, walaupun setelah menerima serangan yang sangat fatal. Sehingga dengan begitu, Boboiboy Gentar itu sangat cocok digunakan untuk pertarungan jangka panjang, yaitu karena staminanya yang sangat kuat dan irit power ditambah dengan healing factornya juga yang akan terus-menerus menyembuhkan luka-luka pada tubuhnya. Fakta menarik yang kesembilan adalah tidak bisa menciptakan elemen.
Nah, satu lagi nih yang paling unik dari Boboiboy Gentar adalah Boboiboy Gentar tidak bisa menciptakan sebuah elemen. Sebenarnya Boboiboy Gentar itu bisa sih menciptakan satu elemen, yaitu logam, yang biasa ia gunakan sebagai senjatanya, yaitu tukul gentar. Dan cuma itu saja yang bisa Boboiboy Gentar ciptakan. Selebihnya, Boboiboy Gentar itu tidak bisa menciptakan serangan tanah ataupun listrik. Melainkan Boboiboy Gentar bisa memanipulasi benda logam yang ada di sekitarnya menggunakan kemampuan elektromagnetiknya. Namun, hal itu pun baru bisa dilakukan ketika Boboiboy Gentar sudah dicas energinya. Dan walaupun golem gentar itu memiliki motif Boboiboy Gentar, tetapi sejatinya bahan penyusun golem gentar itu adalah logam-logam yang ada di sekitarnya, yang kemudian dicampur dengan tukul gentar atau gauntlet gentar, sehingga bisa menciptakan motif Boboiboy Gentar pada bagian tubuhnya. Fakta menarik yang ke-10 adalah penuh percaya diri. Seperti yang kalian tahu, biasanya setiap fusion elemental itu akan datang dengan sifat yang tidak jauh berbeda dari elemental penyusunnya. Seperti Boboiboy Frostfire yang sifatnya dominan ke Boboiboy Blaze, Boboiboy Glacier yang sifatnya dominan ke Boboiboy Ice, Boboiboy Supra yang sifatnya dominan ke Boboiboy Halilintar, Boboiboy Sori yang sifatnya dominan ke Boboiboy Duri. Bahkan Boboiboy Sopan saja memiliki sifat yang dominan ke Boboiboy Taufan. Namun berbeda dengan Boboiboy Gentar yang mau dilihat dari manapun, sifat dari Boboiboy Gentar ini tidak mencerminkan elemental penyusunnya, baik itu Boboiboy Halilintar yang penuh akan amarah dan Boboiboy Gempa yang sangat bijak. Dan sangat jelas terlihat jika sifat yang muncul itu adalah overconfidence, atau dalam bahasa Sundanya mah ya terlalu percaya diri. Yang hal ini justru malah jadi mirip seperti sifat Boboiboy Api mode riang digabungkan sama Boboiboy Cahaya mode sombong. Ya jadinya gini Pan, kepedeannya jadi selangit. Baiklah, sekian dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan jika kalian masih punya fakta menarik yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimasu. Dane, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tabung mendayu serta diramu. Yes. Yes. Jadikan